Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di Pusdai Jawa Barat ini setiap hari Selasa pagi ada kajian Quran dan hadis, mulai dari jam 9 hingga menjelang duhur. Hari ini yang akan membawakan materi adalah Kiai Haji Asep Toto Ghazali. Beliau akan menyampaikan tema tentang membaca Al-Quran dan salat yang sempurna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam pengajian rutin setiap hari Selasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita tentunya semuanya sedang menghadapi situasi kondisi yang sama, ya. Jadi dengan adanya musibah ini, tentu ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Banyak orang yang merasa khawatir, was-was dan lain sebagainya, yang tentunya berdampak COVID-19 ini kepada urusan-urusan ibadah, urusan ekonomi, urusan pendidikan dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa menutup mata itu. Tapi bagaimana supaya kita tetap beruntung? Artinya dalam situasi yang sulit kita tetap merasa bahagia, ya. Ada kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran, surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus sholata, dan menegakkan salat, wa anfaqu, dan menginfakkan, mimma razaqnahum, dari sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirron, baik dengan diam-diam, wa alaniyah, ataupun dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tiada pernah merugi. Jadi dalam ayat ini disebut perniagaan, tapi pada hakikatnya ini adalah semua aktivitas, semua kegiatan. Siapapun diri kita, apapun profesi kita,
apapun kesibukan kita, maka jangan lepas dari 3 amalan ini: membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan berinfak. Cuman yang akan kita kaji sekarang, membaca Al-Quran seperti apa, menegakkan sholat seperti apa, dan berinfak seperti apa yang akan membawa keberuntungan itu. Walaupun itu semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, tetap mesti ditunjang dengan keimanan ketakwaan yang mantap. Nah, banyak orang yang hari ini begitu diuji oleh Allah merasa rugi, semuanya mengeluh, seolah-olah selesai segala-galanya. Ya seperti kita berbicara tentang uang hari ini, ya. Banyak orang yang kadang-kadang memahami uang ini seperti apa? Uang itu sumber kebahagiaan, bukan? Ya kan? Jadi Bapak dan Ibu, ya tetap ya kita diperintahkan untuk ikhtiar cari uang sebanyak-banyaknya. Pasti Bapak dan Ibu menyatakan, tapi kan uang bukan segala-galanya. Betul, uang bukan segala-galanya. Cuman sekarang segala masalah selesai dengan uang. Ya. Terus ada orang yang dengan uang pusdai bisa dibangun. Dengan uang SPP bisa murah karena ketua yayasannya banyak uang. Gitu ya. Tapi uang suka mendatangkan masalah, betul, saya setuju. Tapi dengan uang masalah selesai. Ya. Tapi kan jangan usah, uang mah malah bisa dibawa maut, tidak akan dibawa mati uang mah. Betul, tapi tidak sedikit orang yang tidak punya uang terasa mati. Teman-temannya Bang Ajis teh asal maut teh Pak. Nah, maksudnya apa? Nah, ini berarti di situ sebetulnya uang itu adalah memang yang harus kita pegang, tapi cara mendapatkannya harus jujur. Cara mendapatkannya harus benar-benar, jangan menyalahgunakan wewenang. Maka uang akan tepat berada di orang yang tepat. Dan itulah yang menjadi keberkahan sebetulnya itu. Nah, maksud saya Bapak dan Ibu dikaitkan dengan itu, kita semua sekarang sedang menghadapi kehidupan ini, tapi jangan lupa supaya menjadi berkah hidup kita, menjadi beruntung, setidak-tidaknya 3 amalan inilah menjadi pegangan hidup kita. Ya. Jadi setidak-tidaknya menjadi amalan yang menjadi keseharian kita. Nah, ini salah satunya. Ibu-ibu, bapak-bapak mau hadir ke pengajian, ke majelis taklim, walaupun banyak godaannya. Termasuk ke sini juga kalau nggak bawa uang mau jalan. Moal abi mah dek papa weh, nya memang. Itu ya. Nah, makanya mending kalau yang rumahnya di Ciaur Gelis, tapi yang di Cimahi, yang di Padalarang, yang di Ujung Berung kan. Nah, ini. Ya, jadi kita tidak menafikan itu. Tapi substansinya Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi, bagaimana supaya kita hidup ini beruntung. Jadi jangan sampai rugi karena mata boga duit, tara ngaji, tara sholat, tara sedekah. Ini yang menjadi masalah. Ya. Nah, tapi kebanyakan sekarang orang merasa cukup, yang penting mas saya punya duit ya, baik tara sholat oge, baik tara ngaji oge, baik tara sedekah oge, itu juga belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Ya. So lihat aja sekarang orang yang banyak uangnya tapi tidak sholat, tidak ngaji, tidak pernah sedekah Pak, capek dengan uangnya. Dari pagi-pagi sampai siang sampai sore tuh nyeboran kembang. Dari pagi sampai siang sampai sore tuh ngelapan keramik. Ya. Nah, jadi kita memang ya pastilah itu mah kayak ibu-ibu masak, melayani suami, melayani apa. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Ya. Seperti bapak-bapak suka seenaknya kepada istri teh. Coba Bapak bayangkan istri kita itu Pak, dulu yang mengandung itu ibunya selama 9 bulan.
yang melahirkan ibunya antara mati dan hidup, yang menyusui ibunya 2 tahun. Ketika dia masih kecil, kalau pipis ngompol, ibunya yang menggantikan popoknya. Ke dokter ibunya yang nganter, yang menyuapinya makan, mengajarkan berjalan. Bapaknya yang berjuang mencari nafkah, menyekolahkan sampai kuliah. Udah jadi sarjana, dinikah sama bapak. Pas udah jadi sarjana harus mengabdinya bukan ke orang tuanya, ke suaminya. Mah, pangagorengkeun sangu, mah endog, mah eta pangnyasekeun lainnya, mah eta siapkeun eta, mah. Untung ibu-ibu tidak diciptakan dari tulang kepala. Kalau dari tulang kepala tabu pekerjaan ibu nginyak-inyak suami. Ibu juga tidak diciptakan dari tulang kaki. Kamu diciptakan dari tulang kaki, ibu nu bakal diinjak-injak. Tapi sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat jantung dan hati. Karena memang perempuan itu adalah layak dicintai dan disayangi. Ya kan? Nah, maksud saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tidak memahami aturan-aturan hidup ini, banyak yang salah kaprah. Dan seenaknya ke istri teh atuh. Bahkan saya mah aneh, banyak suami ke istrinya membentak-bentak, nyakitin, geus puguh ngabohong, ya, ambek-ambekan, ya, nitah jeung nitah, kerjaannya sare, mere duit tara, idahar beuki. Nah, jadi begitu juga ibu kepada suami, jangan semena-mena. Bu, yang mengandung suami ibu itu ibunya 9 bulan, yang melahirkan ibunya, yang menyusui ibunya, lalu yang mengurus ibunya, bapaknya yang menyekolahkan jadi sarjana. Begitu jadi sarjana, sudah punya pekerjaan, banyak mana suami ibu ngasih uangnya kepada orang tuanya atau kepada istrinya? Kadang-kadang ibu teh cemburu kalau padahal dia teh mau ngasih kepada yang sudah mengandung dan melahirkannya. Tong gede teuing ngasih mama. Kita jangan saha, naon sih dikiriman wae da geus kolot. Ibu nggak sadar kan di situ terkadang begitu. Terkadang kita, anak-anak kita juga, bapak dan ibu bayangin kita punya anak perempuan geranya, kita yang mengandung, ibu yang melahirkan, menyusui, terus bapak yang ngurus, nyekolahkan jadi sarjana. Begitu nikah dibawa sama suaminya ke Papua lagi. Pas jauh mah, pas kita sakit dia mah dengan suaminya we. Pas kita butuh nanaon yang salaki we. Begitu juga punya anak laki-laki Pak, kita ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, ngurus sampai udah jadi sarjana, udah jadi pejabat, punya kerjaan, pamajikan anak we Pak. Kita mau orang tuanya jarang silaturahim, sekali butuh ke mada ya atau si itu. Nah, terkadang seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi, bapak dan ibu, jadi sesungguhnya begitulah kehidupan ini. Dalam rumah saja kadang-kadang rumit kalau tidak memahami. Makanya bagi kita supaya beruntung itu, innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Nah, cuman masalahnya membaca itu kalau dalam penafsiran yatsluna bukan hanya membaca teks, membaca, memahami, mengkaji, menghafalkan, mensyiarkan dan mengamalkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan bapak ibu inilah yang masih ada waktu. Ya, kalau baca mah insya Allah di rumah. Kalau yang membaca saja bawa keberuntungan, Pak. Suatu saat Rasul ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabbu ilallah fil Islam, amal apa yang paling dicintai Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Al-hal wal murtahal, engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian engkau mengulanginya lagi. Setidak-tidaknya kau hatamkan Al-Quran dalam sebulan 1 kali. Jadi kalau ada program ODOJ, ya, One Day One Juz, itu sesungguhnya program Rasulullah, anjuran Rasulullah. Diharapkan kita itu menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, berarti 1 hari 1 juz.
Mungkin kita bertanya gimana caranya 117 dak bite sana sing Quran unggul Ustaz. Ya diatur dong, di manage waktunya. Enggak terus-terusan, boleh jadi sebelum subuh 20 ayat, habis subuh 30 ayat, sebelum zuhur 20 ayat, habis zuhur 20 ayat, sebelum asar 20 ayat, habis asar 20 ayat, nanti habis maghrib 30 ayat. Kenapa nggak bisa hari buka status orang tiap waktu? Apalagi sekarang mah nih asa gara retek ya, ibu-ibu pakai jilbab tapi tiktokan. Jara roge dilihat oleh seluruh dunia. Naon eta teh dat telucu henteu komo nini naon sih? Terus nini tiktok berapa para ke jilbab titikuan kegituan naon eta teh Mas? Nah itu teh buka status orang tiap waktu bisa, update status bisa, buka handphone mas setiap itu bisa. Tapi kenapa untuk membaca Al-Quran kita jadi nggak bisa? Bahkan nggak ada waktu nyebutnya, masya Allah. Ya, padahal kaliminasa qalila wa kalim rabbaka katsira la'alla qalbaka yarallahu taala. Berbicara dengan manusia sedikit saja, tapi berdialog Allah dengan Allah yang banyak. Niscaya hatimu akan diperhatikan. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itu. Jadi membaca Al-Quran saja sampai Nabi menyatakan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Ya. Kebaikan yang mana? Nah, kalau berbicara kebaikan bentuknya banyak. Boleh jadi panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rizki, keluarga sakinah mawaddah warohmah, anak, mantu, cucu, cicit, soleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah pempek Palembang, uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat. Apalagi jumlahnya hiji. Ya. Atau silakanlah. Nah, jadi mudah-mudahan Ibu ya, itu tuh baru membaca, Pak. Ya. Makanya sudah sekarang kita semua menunggu kok, menunggu malaikat Israel. Daripada sekarang main HP, iya mah dari jam 7 pagi sampai tengah malam terus we nonton. Ku menangis. Jadi maksud saya, mari kita manage waktu ya, supaya kita tetap. Jadi sempatkanlah. Jadi program kita nggak apa-apalah kita nggak nonton kayak gitu, nggak main TikTok, nggak main HP, tapi kita punya target satu hari bisa 1 juz. Apa nu paling penting mah bekal ya. Apalagi atuh bapak pensiun udah ya nggak, naon deui da ayeuna cenah usah kan moe tonggong ya, memang udah terus moe tonggong. Makanya tidak akan banyak, sebetulnya tidak akan banyak memakan waktu, tinggal kita memanage waktu. Cuman masalahnya mau enggak ya. Dan ibu bapak itu teh sebagai bekal kita, jangan terpengaruh dengan orang lain. Masalah bekal mah masing-masing, jangan kan dengan orang lain, suami istri aja maaf nggak bisa saling membantu ya. Kita aja sekarang piknik ke Pangandaran, terus bekal masing-masing. Begitu kita makan di pinggir pantai atau di pantai Batu Karas makan, nyanu mekal gepuk, anu mekal asin. Aya orang yang tidak bekal apa-apanya cici, we dirinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi. Jadi waktu ya. Jadi maaf kalau kita tidak memprogram itu, rugi kita.
Jadi ruginya itu bukan hanya rugi di dunia, rugi dunia akhirat. Sampai gak ada waktu. Ya, pas ditanya teh ibu hatam Quran berapanya? 1 tahun sekali, kayak Ramadan. Itu juga dirempuk. Apalagi ada ibu-ibu kalau tadarusan Al-Quran Pak, dia teh pingin baca pertama. Abdi tipayun begitu beres sadaqallahul azim. Sadah ustaz apunten abi keperyogian. Mangga. Ustaz abi bade jajapun anak mangga. Ustaz abi yuk kumaha pun anak mangga, yuk pun lanjut mangga. Sementara begitu hatam Al-Quran, dia pingin ikut hatam. Padahal jarang ngabandungan yang lain, dia mah pas jadwal giliran dia baca, habis itu pulang duluan. Pas hataman lalu diekspos wedina status hatmil Quran. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran diri kita. Nah, itu baru membaca. Udah jelas banyak. Nanti di akhirat iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat akan datang menjadi sahabat, menjadi syafaat penolong bagi sahabat-sahabatnya. Di rumah juga nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangi rumah membacaan Al-Quran. Kenapa terang menerangnya hanya dengan sinetron, dengan main HP, dengan main game? Sekarang sudah jarang Pak Al-Quran jadi penerang di rumah kita. Nah, makanya Bapak dan Ibu jamaah pusda inilah yang akan terbiasa tadarusan. Biarin orang lain karaoke, ya. Apalagi sekarang dekat mana sih ulin wae atuh. Bring ka ditu, bring ka dieu. Ini ya. Nah, lalu meningkat, bukan hanya membaca, kalau lebih beruntung memahami. Nah, ini. Nah, cuman kalau memahami sekarang katakanlah kita sedang belajar memahami, mau hadir ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian, jangan memahami Al-Quran sendiri, bisa salah paham dan paham salah. Apalagi hanya mengandalkan terjemah Al-Quran, itu belum bisa menerjemahkan Al-Quran, itu belum bisa mewakili semua pemahaman. Karena kadang-kadang kalau dalam terjemah kan hanya tekstual. Contoh, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka bisa mengganti saumnya di hari yang lain. Di dalam Al-Quran terjemah coba lihat, belum dijelaskan sakit apa, perjalanan dari mana ke mana yang bisa menjadikan dia itu berbuka saum. Karena memahami Al-Qurannya tekstual, Quran terjemah saja, nggak mau pakai guru. Udah cenah dina Quran lagi kieu, mata karek araradel ge buka. Pirage ti cihaur geulis ka alun-alun buka. Bukan apa makan bakso dalam kan ini lagi perjalanan safar. Pak kenapa Pak buat buka kan ya araradel sakit. Makanya maaf Bapak dan Ibu untuk memahami ini. Jadi begitu Allah menurunkan Al-Quran kepada kanjeng Nabi itu tidak ujuk-ujuk 30 juz tapi berangsur-angsur. Lalu Nabi mengajarkan kepada sahabat. Itu pun sama Pak, prosesnya panjang, memakan waktu 22 tahun, 20 hari kan Al-Quran turun, disampaikan oleh Nabi sedikit-sedikit. Dihafalkan, ditulis di tulang belulang, tulang-tulang unta, di pelepah kurma. Di zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan kembali. Nah, habis itu diajarkan lagi kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama. Dipahamkanlah Al-Quran itu. Ya. Bahkan sampai ada tafsir-tafsir di situ. Untuk apa maksudnya? Supaya sampai kepada umat. Jadi Bapak dan Ibu maaf, di sini peranan ulama, termasuk ustadz-ustadz yang ngajar-ngajar ngaji, itu jangan dianggap kecil. Itu yang memberikan setidak-tidaknya pemahaman kepada anak-anak kita. Maka lahirlah di situ ada fikih. Jadi paham, oh sakit yang seperti apa, diperkuat oleh hadis-hadis Nabi. Sakit seperti apa yang bisa menjadikan orang itu berbuka saum. Perjalanan seperti apa yang menjadikan orang boleh berbuka, itu dalam fikih. Ya.
Jadi nggak ujuk-ujuk, abdi udah paham. Yang penting sekarang teh banyak anak-anak muda kita memahami Al-Quran secara tekstual begitu. Maka ketika memahami waqatilu dan perangilah, jadi makna teh kudu merangan, harus nyerang, harus apa. Tapi ternyata prosesnya kan di situ luar biasa. Ya, nah ini perlu pemahaman. Ini salah satu ikhtiar kita memahami. Makanya pengajian rutin hadir kita baik di Pusdai atau di masjid yang lainnya. Barulah nanti meningkat lagi mengkaji. Nah, kalau mengkaji ini mesti menghadirkan pakar. Jadi kajian-kajiannya lebih mendalam lagi. Akan berbeda Pak ketika yang dibahasnya ayatnya sama, tapi yang memberikan pematerinya adalah Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Itu akan lain. Begitu rinci, begitu dalam. Karena keilmuan beliau sekarang juga kerjanya baca, terus mengkaji. Kata Syekh Abdullah Daraj, setiap kita membaca, memahami, mengkaji, akan ada makna-makna yang tergali terus, makna-makna baru. Nah, ini biasanya itu juga nggak apa-apa kita ikut kajian-kajian seperti itu. Nanti wawasannya lebih luas, itu akan lebih beruntung lagi. Al-Quran dikaitkan dengan teknologi, Al-Quran dikaitkan dengan kedokteran, Al-Quran dikaitkan dengan apa yang lainnya di situ. Al-Quran dikaitkan dengan ekonomi, jadi lebih mantap di situ, lebih beruntung lagi. Ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ekonomi. Satu saja misalnya ayat Al-Quran yang berbicara, hati-hati kalau dalam hutang piutang harus dicatat. Akibatnya ABCD itu teh maksudnya teh isyarat kita dalam hidup ini jangan banyak hutang. Dalam menarurut mahnya eta datar renang atuh nu ribeuteun loba hutang aya teh. Ya, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan HP, cicilan mesin cuci, termasuk cicilan tiung dinai. Katiung-tiung nyicil eta sabaraha 2,5 lamun nyicil 200 sabaraha kalieun. Tambah lagi arisan teh hutang lamun yang sudah dapat duluan. Arisan RT, RW, PKK, pengajian, nganterin anak, nganterkeun incu. Arisan alumni haji, alumni umroh, alumni SMA. Tiap bayar Pak arisan ari pas menang jerempe. Salah satu itu. Al-Quran dikaitkan dengan misalnya dengan dunia-dunia yang lainnya, itu semua ada. Nah, meningkat lagi kalau ingin lebih beruntung menghafalkan Al-Quran. Ya setidak-tidaknya Bapak dan Ibu kita tidak hafal 30 juz, minimal juz 30 lah. Ya. Walaupun memang kalau dalam usia-usia seperti Bapak dan Ibu rada susah juga menghafal. Ya. Kebanyakan, tapi ada juga yang memang berusaha mah. Karena ada ungkapan at-ta'allum fis sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Jadi ayat apakna melukis di atas batu, tapi belajar di waktu dewasa itu bagaikan melukis di atas air. Enak apalkeun jaga ka rumah teh. Teh naon tadinya kitu wae. Di situ. Tapi beruntunglah orang-orang yang hari ini sudah hafidh-hafidh. Luar biasa ya banyak anak-anak. Itu lebih beruntung lagi loh janji Allah. Lebih beruntung lagi yang kelima, mensyiarkan Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita dapatkan, kita ajarkan kembali dalam di keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, disyiarkan. Supaya orang cinta Al-Quran, supaya orang kagum terhadap Al-Quran. Dia berupaya, aduh Ustaz saya belum bisa baca gimana, tapi saya ingin mensyiarkan Al-Quran. Dia wakafkan Al-Quran misalnya 1 juta eksemplar ke Pusdai biar dibaca orang. Banyak orang yang sekarang seperti itu, dia wakafkan Al-Quran, lihat di Masjidil Haram di Nabawi.
Ada orang yang Quran kan untuk wakaf kan, disimpan di situ karena dia yakin di dalam Masjidil Haram di Nabawi akan dibaca oleh sebanyak orang. Dia wakafkan itu, ingin pahalanya mengalir. Makanya sekarang kadang-kadang kita prihatin, banyak Pak di beberapa daerah pelosok pada tidak punya mushaf, di masjidnya nggak ada. Makanya gerakan wakaf Al-Quran, disyiarkan Al-Quran. Bahkan pemerintah kita di Indonesia luar biasa, ada musabaqah tilawatil Quran. Itu memotivasi juga untuk syiar. Dan yang paling beruntung lagi adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi ibu-ibu ketika kita mau menutup aurat, ya itu sesungguhnya kita sedang mengamalkan Al-Quran. Apa yang sudah kita pahami diamalkan. Nah, jadi kalau hidup ingin beruntung, banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dengan cara membaca, memahami, mengkaji, menghafalkan, mensyiarkan dan mengamalkan. Insya Allah ya Bapak dan Ibu. Yang terpenting inilah, jadi jangan banyak program yang lain, itu aja sok, kayak nama ngaji lah. Ya. Jangan banyak acara kaditu kadir ke mana tuh. Jadi kasihan ibu-ibu hari ini ngobrolnya teh ngobrolin baju, ngobrolin jilbab, ngobrolin kantong, sampai ke ngobrolin kemana terus masker. Hayang make masker ke model nu kumaha. Cocok tuh ujung bajuna tuh asup meniri. Pengin sama dengan bahan naon? Kain baju dengan kain masker itu sekalian nama. Seperangkap. Capek teh tanya. Cara tuh bada abi mah resepnya mah enggak, tapi jangan lupa gara-gara banyak kesibukan-kesibukan yang seperti itu jadi ngaji poho. Ya. Nah, makanya sekarang Bapak dan Ibu sekalian banyak gerakan-gerakan supaya kita semua cinta akan Al-Quran. Nah, itu supaya beruntung. Termasuk sekarang di Indonesia kita akan coba itu, ya. Termasuk kita ke masyarakat supaya gemar membaca Al-Quran. Nah, itu teh dengan adanya MTQ itu sebagai syiar kelihatannya sederhana, tapi itu memotivasi, Bu. Ya, motivasi anak-anak santri lebih giat lagi. Wah, kalau ibu lihat di MTQ, apalagi di cabang tafsir Al-Quran harus hafal 30 juz, menafsirkan, aduh luar biasa anak-anak. Kita teh jadi rada tenang, tapi ketika melihat di sebuah komunitas ternyata Al-Qurannya belum bisa baca Quran. Nanti kita jangan melihat keluar dulu lah, nanti pulang dari sini ke rumah. Jadi suatu saat Bapak dan Ibu kumpulin anak, mantu, cucu, dites hiji-hiji. Ya. Jadi jangan sampai gimana kalau saya punya mantu belum bisa ngaji. Bapak dan Ibu nggak apa-apa, nanti tinggal belajar. Kalau tidak mau datang ke masjid, panggil ustadznya untuk mengajar. Jadi jangan sampai ibu teh bangga, aduh anak saya alhamdulillah jadi dokter, pas dicek ngajinya nggak bisa. Masalahnya Bapak dan Ibu, ya, sehebat apapun orang kalau tidak bisa ngaji mah riweuh. Makanya beruntung Ustaz kumanya abi mah uga-uganya nggak apa-apa. Tapi ada ikhtiar, ada usaha untuk itu. Nah, setidak-tidaknya kita di keluarga saja. Makanya di situ kalau ada bahasa membumikan Al-Qur'an, dalam artian ya Al-Qur'an itu berjalan membumi di rumah kita juga, yang makna nawiru buyutakum bitilal Qur'an teh. Apalagi sudah menjadi kebiasaan pada maghrib itu paruman TV, paruman kompor, paruman HP ngaji semua. Kalau kumpul masih ada. Kalau ibu udah usah, memang tinggal duaan, yang bapak anak ada agak sekali. Oke, ibu sama bapak silih Bandungan dan nikmat atuh. Sok mamah ngaji ku bapak di Bandungan, ibu teh ngaos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama suaminya dibenerin, mama jangan terlalu panjang. Itu mah bukan mad wajib mutasil, tapi mad tabi'i. Kalau berhenti mad adil disukun. Ibu pernah nggak dari mulai menikah sampai tadi malam dibenerin tajwid sama suami?
naon wae atuh. Benarkan suami. Nah, Ustaz dan suami saya nggak bisa, benarkan suami itu lebih indah juga. Jadi bapak jangan gengsi kalau memang belum bisa dibanding sama istri, sama anak-anak. Waduh, saya suka melihat keluarga hafid Quran, Bu. Jadi suaminya hafid, istrinya hafizo, anaknya hafid. Jadi kalau pas baca teh sok saling itu apa? Dia saling ngabandungan. Bukan itu, ini dengerin, aduh indah banget deh. Tapi setidak-tidaknya kalau kita mau belum menghafal mah ya dalam membaca saja. Makanya Rasulullah sering membacakan Al-Quran untuk Aisyah, Pak. Terkadang membacakannya di pangkuan Rasul bari dilahun. Ar-Rahman 'allamal Quran, indah coba gara ibu. Ibu dilahun ku bapak, dibacain Al-Quran. Ada yang bertanya, Ustaz kenapa ya Rasulullah bisa sama Aisyah hari kita menisok hararese? Ya boleh jadi itu karena Rasul itu romantis, Pak. Itu kan ada lagu Aisyah menggambarkan. Ya. Jadi sampai berlari-lari Rasul dengan Aisyah kan? Ya gambaran-gambaran keromantisan memang betul. Ya. Boleh jadi, ini boleh jadi, Pak. Ya Rasul mah udah orang yang hebat lah, romantis. Faktor usia juga berpengaruh, Pak. Jadi ketika menikah itu Rasulullah kan 50, Aisyah 9 tahun. Ya. Begitu Rasul 60, usia Aisyah itu baru 19 tahun, Pak. Makanya nampak bagaimana Rasul memanjakan Aisyah. Coba gara bapak enak atas 60 milarian isinya 18 tahun. Lucu teh, Pak. Cuman kalau sekarang di kita banyak masalah, apa punya istri jauh lebih muda itu. Pas manehna ada reunian, bapak aku mau ini SMP, bapak mah nggak usah ikut, aku malu, nyeri, Pak. Pas lagi jalan istrinya mah lincah kene hari suaminya, terus burukan atuh lila aja gitu. Nyeri, Pak. Itu sebab belum tentu perempuan itu seperti Siti Aisyah yang romantis atau menyayangi. Nah, jadi kalau yang ada nih Ustaz gimana ya? Aku mah cuma tinggal sendiri, suami aku udah meninggal, sendirilah membaca Al-Quran nikmati. Ya, sambil membayangkan wajah suami nikmat. Itu, Bu. Nah, jadi kembali kepada yang tadi, yuk kita biasakan supaya kita beruntung. Ternyata memang kalau disebutkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, saatnya. Hari ini banyak orang yang gelisah. Aduh, ibu mikiran corona teh kurang kumaha. Gelisah sieun. Makanya sekarang lihat di Pangandaran. Bebas ya, Ibu. Dan memang lagi harus pakai masker, jaga protokol. Tapi gimana lagi? Ya, makanya sekarang ngaji juga jalan, ibu-ibu. Dari teh melanggar, kita teh kudu jaga jarak 1 meter. Jadi mudah-mudahan Al-Quran jadi syifa, sehat kita semua. Gitu ya, Bu ya. Ya walaupun kita tetap harus hati-hati, jangan sombong. Ada yang menyatakan jadi lamun kita ayeuna di ruangan ieu ti pagi-pagi sampai sore sampai malam di nu AC caricing eta nu lebih rentan. Tapi lamun tinggal Bu nu gelo, gelandangan, tukang sampah, tukang macul, petani sarehat. Sebab imunnya lebih kuat. Sekarang yang rata-rata kena kan orang kantoran menengah ke atas di Jakarta lebih banyak atau dasar rantai. Tapi kalau yang udah biasa bergerak mah ya, tak mudah-mudahan Ibu kita juga lisan kita basah dengan membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak ngaos lah palanya. Dayana sih gak maca koran, naon sih berita naon dina koran gitu-gitu kayaknya emang lieur. Ya, nonton TV naon Ibu? Dan judul nate sudah jelas, Ibu. Judul nate ya, akibat nikah muda merana di masa tua. Nu karar itulah judul nate bangsa nginjem duit ka rentenir kita bisa mayar. Itu. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat.
Bapak dan Ibu, dan menegakkan sholat. Di situ adalah bahasanya menegakkan, bukan mengerjakan. Nah, ini harus diperbaiki, ya. Sekarang mementingkan memperbanyak dan memperbaiki amal. Bagaimana yang dimaksud menegakkan sholat itu? Allah Allah menyindir kita di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Maka akan datang generasi yang mengganti generasi sebelumnya, yaitu generasi-generasi yang adha'us shalah. Jadi kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, adha'us shalah itu bukan meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat sudah jelas, Pak, man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dia sudah kafir. Kenapa sampai dikatakan itu? Sholat itu adalah tali penghubung kita dengan Allah. Orang misalnya sekarang saum, ketika dia sakit boleh tidak saum. Orang zakat kalau tidak mampu nggak usah zakat, apalagi pada haji. Tapi urusan sholat, lagi sakit pun sholat, sampai dia tidak bisa dibimbing untuk sholat, saking jangan ditinggalkannya. Tapi yang dimaksud ayat ini ada sholat. Apa dosa itu? Menganggap enteng terhadap sholat, menganggap remeh. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Yang dimaksud menganggap enteng terhadap sholat itu yang pertama takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Mana dasarnya? Ketika turun ayat fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun, maka celakalah bagi orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas nanya sama Nabi, apa yang dimaksud sahun itu? Lalai di situ. Nabi menjawab dengan tegas, takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Ya. Barang datang waktu subuh, urang-urang kalakah tunduh, tuh tinggalan sholat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Barang datang waktu lohor, bapak-bapak kalakah ketinggalan sholat lohor, nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalakah ka pasar, tuh tinggalan sholat asar, nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib, para wanoja kalah budak gidik, tuh tinggalan sholat maghrib, nu kitu anakna juri. Barang datang waktu isya, para jajaka kalakah ngagaya, tuh tinggalan sholat isya, nu kitu incuna kuya. Ibu maaf. Jadi sekarang juga banyak orang yang menganggap enteng itu, suka melalaikan sholat itu, suka mengakhir-akhirkan waktu. Ya. Padahal Nabi ditanya, ayul amali ahbilullah fil Islam, amal apa yang paling dicintai oleh dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya lagi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Idza shalal 'abdu fi awalil waqti. Ini berbicara keberuntungan nih. Kalau orang sholat di awal waktu, kalau seorang hamba sholat di awal waktu, sa'idat ilas sama, maka sholatnya naik ke langit, wallahu nurun, akan menjadi cahaya, hatta tantahiyal ars, sampai ke ars. Fatastaghfiru li sahibiha, maka sholat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya. Fatakul, sambil mendoakan, hafidzukallah kama hafidhani, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Kita berharap juga Allah yang menjaga kita, karena kita selalu menjaga sholat. Wa idza shalal abdu fi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba sholatnya sudah luar waktu. Ini bukan yang tidak sholat loh, sholat tapi sholatnya suka dilalai-lalai. Subuh jam 6, zuhur setengah 3, asar jam 5:15, maghrib jam 7 kurang 10, isya lamun lilir. Soidat ila sama, sholatnya naik ke langit, walaha zulmatun, tapi jadi kegelapan. Hatta tantai, sampai ke aras. Terus diapain sholatnya? Talufu kama yalufu sabul halab, sholatnya dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wa yadribu biha wajah, sahibi, terus ditamparkan ke wajah pelakunya. Fatakul, sambil dimakan, dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkanku.
Jadi boleh jadi hidup kita terasa sempit, sumpek, liar jeng liar, jangar jeng jangar teh boleh jadi karena kelakuan kita suka mengakhirkan waktu sholat, Pak. Coba mendoakannya gitu sholat. Tapi kalau kita bersedia waktu dijaga oleh Allah. Makanya kita upayakan sholat dalam waktu. Mata ibu jadwal waktu sholatnya ditempel. Sebab apa? Berbeda-beda Pak waktunya. Seperti hari ini zuhur itu 11.43. Ulah berbicara jam 12. Mau jam 1. Apalagi bapak-bapak yang sholat Jumatan kan nih. Oh kalau jam 11:30 itu tereh azan. Makanya Bapak dan Ibu keberuntungan lagi. Nanti di hari kiamat Bapak dan Ibu, kita itu akan dikumpulkan semuanya di hari kiamat itu, ya. Yasyaruna yaumal qiyamah qaumun wujuhum kan najmi. Jadi ada kaum nanti dari kiamat wajahnya itu bercahaya bagaikan bintang. Ditanya kaum itu, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna idza sami'nal adzan qumna ilal wudu'i wat taharah wa la nashtaghilu bi ghairihi. Kami kalau mendengar adzan kami segera wudu, lalu taharah di situ dan meninggalkan segala kesibukan. Begitu Allahu akbar, paruman HP, paruman kompor, paruman TV enggal wudu. Ada juga kaumun wujum kal qamar, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Ini hebat lagi. Apa yang kau kerjakan? Kamu itu menjawab, kunna natawaddau qabla al-adzan. Kami mah sudah punya wudu sebelum adzan dikumandangkan. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat sesudah salat. Diantosan adzan teh. Ya. Misalnya subuh teh jam 4:20, ibu teh 3:30 atau setengah mukana? Setengah tilu. Lohor teh 11:43 di jam 11 teh atau siap-siap. Mama di mana geus make mukana nungguan lohor. Ada yang lebih hebat lagi Pak, qaumun wujum kasyamsi, wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Apa yang kau kerjakan? Kami itu menjawab, qumna fil masjidi qabla al-adzan. Kami sudah berada di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Jadi bapak teh tas di masjid setan adzan. Ya. Jadi kita di rumah masing-masing, bapak-bapak harus jadi figur, jadi contoh. Sebelum adzan tetas di masjid duduk. Apalagi para pensiunan dulu makan hese ningannya yang saya di masjid sampai adzan teh di kantor kene, rapat kene. Kadang-kadang rapat jeung bapeda rapat di dewan dengan sampai jam 5 asar encan 5:04. Hari ibu-ibu gimana? Sama ibu-ibu juga. Jadi maksud saya, kalau tadi mengaji Quran, sekarang pentingkan sholat di awal waktu. Naon sih? Sibuk naon sih? Memang udah tulis-tulisan masak naon atuh. Ngarendos naon? Nih, atuh udah santai kiranya. Ibu udah sholat belum? Pemulaman hari Sabtu Ahad kaundangannya eta nih. Yang undangan teh kagok jam 11 sampai jam 14. Kalau kita berangkat awal teuing geranya jam 11 sudah di gedung, ternyata acara belum selesai. Macet. Pas dirinya carana masih lengser. Bila hari ini geus lohor. Beakeun. Habis zuhur berangkat beakeun. Cuma jangan terganggu dengan itulah, kita berupaya apa-apa yang bisa sholat awal waktu. Itu Pak. Ya. Jadi jangan suka. Jadi orang yang rugi itu yang suka mengakhirkan waktu sholat. Ibu, teh sebetulnya mah suasana batinnya nggak enak. Lamun ibu pas bangun jam 10, jam 11 belum sholat isya. Udah biasain begitu adzan isya udah sholat awal waktu lah. Tapi kan ustaz cenah sunat mengakhirkan waktu isya, lamun dipakai ngaji. Tapi kalau sekarang misalnya dipakai nonton, dipakai apa mah naon? Gitu ya Bu ya. Makanya kalau mau berangkat kemana, patokannya jadwal waktu sholat lah.
Kayak ibu mau jalan-jalan habis sholat zuhur lah, kalau mau sholat habis sholat asar lah. Jadi jangan suka kagok waktu sholat di perjalanan. Ya, ini kalau normal itu ya. Kalau sekarang mah lagi corona ini kan jarang. Tapi kadang-kadang gerak santai oge anggar sholat zuhur nanti jam 2. Ini. Yang kedua, yang dimaksud dengan ad-du'a sholat itu meninggalkan sholat itu adalah melalaikan sholat berjamaah, nganggap enteng. Nah terutama nih bapak-bapak ya, sholat berjamaah itu dalilnya sudah jelas. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi 27 darajatan, lebih utama 27 derajat. Langkah-langkah kita dari rumah ke masjid dihitung Pak, satu langkah dihapus dosa, satu langkah diangkat derajat, satu langkah jadi kebaikan. Pulangnya juga sama. Nah, begitu kita pergi sholat berjamaah, malaikat mendoakan, ya Allah rahmatilah dia karena dia sedang sholat berjamaah. Banyak keberuntungannya lagi. Sampai-sampai kalau dalam urusan fikih, misalnya bapak teh bacaan kurang fasihnya, kurang hafal, kurang apa, ketika sholat berjamaah imamnya bagus, imam apa yang menanggung ya. Sampai kita misalnya nggak sempat baca Fatihah, keburu ruku, udah ditanggung sama imam. Dah enak atau sholat berjamaah tinggal amin. Nggak doa akhirnya dibimbing oleh imam, doanya lebih fasih, lebih bermakna, lebih panjang di situ. Kurang can apal doa naon itu yang amin, amin tinggal amin kan. Orang banyak keberuntungan sholat berjamaah, ya. Belum lagi dari aspek sosialnya, lihat banyak yang kenal, banyak sahabat. Makanya di zaman Nabi sampai Nabi mah dengan tegas menggambarkan orang rumahnya dekat ke masjid nggak mau berjamaah, kata Nabi bakar aja rumahnya. Sebetulnya bukan apa-apa, itu untuk menunjukkan ketegasan. Apalagi bapak-bapak laki-laki yang sehat, kuat ya, kecil mungkin ada yang ada halangan. Ibu-ibu boleh nggak berjamaah? Boleh. Walaupun untuk ibu-ibu harus ada muhrimnya itu kan khawatir fitnah. Cuman sekarang mah ada sok anehnya, hari ke pasar baru olangan, pesien fitnah, salat berjamaah sieun ke pasar baru mau olangan. Dalam ideal mah kayak ibu-ibu kayak ke pasar bagaimana sama suami ulang-ulangan, ya enggak? Tapi sekarang mah kan ada penyalirang yang hoream justru yang bapana sok riweuh nih, segala rupa ulah. Nah jadi ibu-ibu ikut. Nah maksud saya gerakan selanjutnya supaya kita hidup beruntung. Sekarang kan sudah mulai normal ya untuk salat berjamaah, walaupun di dalam masjidnya ada jaga jarak masih, tapi dibiasakan Pak anak-anak kita, keluarga kita ke masjid naon sih. Jadi saya suka heran ada kelompok atuh usah rumah saya mah ke masjid itu kudu make mobil dah di komplek, dipakai atuh mobilnya, dipakai motornya ke naon nyicil mobil 5 tahun capek-capek. Kan sok dipakai ulin, dipakai ibadah. Lihat Bu di Istanbul di Masjid Biru di Blue Mosque, anak-anak muda kalau subuh Pak pakai mobil-mobil keren salat berjamaah. Ya. Jadi orang teh sampai orang-orang di Denpasar Bali kalau mau salat berjamaah teh perjuangan dari rumah ke masjid nanti kan jaraknya jauh-jauh, pakai mobil, pakai motor. Kalau kita mah relatif yang dekat lah jalan kaki ya, mungkin rada jauh ada, tapi luar biasa. Itu saking ingin berjamaahnya. Sampai-sampai Bapak dan Ibu, gurunya Imam Bukhari itu ketinggalan sholat isya berjamaah, ketinggalan sholat isya gara-gara ada tamu. Dia nyari-nyari masjid, pada udah selesai sholat isya, dia lakukan sholat isya 27 kali karena takut ketinggalan. Walaupun itu sebetulnya enggak gitu syariatnya, cuman saking menyesalnya. Sayyidina Umar ke kebun Pak, pulang dari kebun orang-orang bubar sholat asar berjamaah. Gara-gara ke kebun kami jadi tinggalin sholat asar berjamaah, maka aku mengikop diri aku, setengah dari kebun aku sedekahkan. Jadi menyesal namun ketinggalan teh. Maka bagi kita
Sholat di awal waktu itu berjamaah itu satu paket. Kalau berjamaahnya di masjid pasti awal waktu. Ya begitu adzan, apalagi tadi Bapak sudah ada di masjid sebelum adzan, maka beruntunglah orang-orang seperti Pak Bambang. Ya. Di Pusdai tadi memang di Pusdai cicing lah. Di masjid ya Pak Bambang ya, beruntung kan. Jadi sebelum adzan sudah wudu, sudah ada di masjid duduk. Itu. Makanya pekerjaan yang paling enak saya sama Bu Haji Siti jadi penyuluh. Dah kerjaannya teh masjid, majelis taklim. Karena di KUA dekat masjid, dekat musola. Teman sehari-hari tugasnya memang begini. Nah, cina penyuluh teh pakai sarung, pakai baju takwa. Udah justru apalagi sekarang li WFH. Ya, pakai sarung. Dan memang justru kalau misalnya sekarang penyuluh ada di kantor, terus kamu lamun penyuluh ya di pasar baru, naon? Ya. Jadi gitu aja. Nah, Bapak dan Ibu beruntung kalau ada di lingkungan masjid. Itu ya, lihat orangnya tenang, enjoy. Ya, lihat Pak Bambang tidak pernah. Dasari hari di masjid atau Ibu enak sholat pasti berjamaah tepat waktu. Bahkan sudah wudu duluan. Beliau mah. Apalagi banyak membantu orang jadi lancar sholat di masjid. Ya. Jadi Bapak dan Ibu itu kadang-kadang orang luar biasa berjamaah. Yang ketiga, sholatnya yang disebut ad-da'u sholat itu apa? Menganggap enteng terhadap sholat itu, menganggap enteng terhadap sholatnya sendiri. Sholatnya tidak tumanina, tidak khusyuk, sholatnya tergesa-gesa. Ya. Atau sholatnya bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila dia melaksanakan sholat, maka sholatnya bermalas-malasan. Itu salah satu indikator ciri orang munafik. Pelaya-pelaya. Allahu Akbar. Bu, asarnya kela ya pameng can hareucai. Lagi salatnya pelaya-pelaya. Huai we. Ibu salat subuh kalau mau baca Fatihah mah enggak, tapi ibu ngantuk misalnya pingin huai, pingin menguap boleh. Tapi baca Fatihahnya berhenti dulu, menguapnya ditutup. Ulah ieu mah Fatihah yang terus helai ongko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Atas salatnya bagaikan elang menyambar ayam. Oh, semua. Oh, ada ke mana atuh? Sekarang gini. Ibu kalau ibu maaf diminta tolong, bukan disuruh ya, diminta tolong sama suaminya. Terus suaminya minta tolongnya cepet-cepet. Enak gak? Mama pangnyacakeun baju bodasnya sakalian jeung calana hideung tuluy pangnyumirkeun sapatu, tuluy panggorengkeun sangu nogna dua sakalinya kopi susu. Eta kunon si ade can nimandian mah teh beresan heula ka mari can jetan poe. Mah ieu pel heula pamalikeun rokok ka hareup lamun duit tangan nyuk poe. Stres semua. Kenapa tuh ibu sama Allah sudah mah kita minta mohon rurusuhan. Rabbik firli warhamni wajibirni warfani. Padahal kalau kita itu sedang meminta Bu 8 permintaan, Rabbik firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, wajiburni, makmurkan aku ya Allah, warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah, warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah, wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah, wa'afini, sehatkan aku ya Allah, wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah. Apalagi kalau suasana batin kita pas sedang membutuhkan itu lain. Rabbik firli, ampuni aku ya Allah, rumah abdi serdosa ya Rabb. Aduh, sabarang kali abdi kantos tinggalkan sholat ya Allah, kunaon abdi buat ngabohong ka bapana ya Allah, embut karinya sehelancingan bapana ya Allah, mendakan acis 100.000 8 lembar abdi teh jempe we ya Allah, mun bebeja sok dicopot deui ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Sekarang kenapa virus corona di mana-mana, sayangi aku ya Allah.
Ya Allah, kenapa mertua saya bawa dua ya Allah? Boga tetangga boga dulu ya Allah nih, karena itu ke abdi teh. Enak pak ngadu sama Allah kalau sudah begitu. Wajibur nih makmurkan aku ya Allah, capek ya Allah, habis naik motor wae teh ya Allah. Ini jangan kepanasan, ini capek ya Allah. Warfani tinggikan derajatku ya Allah. Ya Allah, nasib ya Allah. Pun lanjut. Tika pungkur sampai kanan jadi ketua RTW ya Allah. Warfani, warzuqni, berikan aku rizki ya Allah. Ya Allah, berikan aku rizki ya Allah. Nah itu rizki itu bukan hanya uang bu. Kalau gaji pasti uang. Kalau gaji ada ukurannya. Kalau rizki itu bisa jadi kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, keutuhan anak-anak soleh, itu rizki. Wahdini, beri antum petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku. Apalagi kalau kita sedang sakit pak, terasa sehatkan aku ya Allah. Aduh. Sehatkan aku ya Allah. Nyari cangkeng wae, asam urat ya Allah, jawa gula ya Allah, darah tinggi. Wa'afani, tapi bukan berarti ibu lagi sholat nyembuhin asam urat, gula, lain. Cuman beda kalau kita paham. Nah makanya salah satu supaya kita lebih dekat, paham dengan apa yang kita baca, enak, salatnya tenang, tidak urusan. Betah pak kalau kita lagi sholat merasa kita sedang ngobrol, sedang dialog dengan Allah. Makanya berat sholat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang dia yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan dia juga yakin akan kembali kepada Allah. Kalau ibu yakin berhadapan dengan Allah, bu nggak berani gegetret. Mau luak lieu. Lihat aja tentara pak, kalau lagi baris ada komandannya di depannya. Kieu atul gitu wani gagaro. Kita bagaimana ketika kita merasa Allah di hadapan kita, nggak berani luak lieu. Makanya jangan membuat suasana orang tidak khusyuk gara-gara pakaian kita. Bapak ke masjid pakai yang polos-polos lah, jangan ada tulisan, ya. Apalagi merek obat, Antangin, Rinso, ya. Ke masjid mah udah netral, jangan pakai kaos partai, pakai kaos calon gubernur, komono eleh era. Termasuk ibu mukena juga upayakan yang polos supaya tidak mengalami belakang. Eta teh bu sok hayang maca. Contoh ibu di belakangnya ada salah satu nama bank misalnya. Eta teh jadi mikir, oh si Ucu bahasa ke Mekah setorna ke BJB merenya, ke BRI merenya. Tapi perasaan si Ucu eta mah can ke Mekah menang mere ti dulurna gitu. Panjang keur salat teh. Kalau enggak pakai mukena yang ada tulisan 40 hari mengenang almarhumah. Pasti eta tinu tahlilan tah. Jadi kadang-kadang Pak, kenapa sholat harus di tempat khusus? Ya kayak ibu lah asal sholat harupun TV sholat kaganggu. Di depan ada makanan, ada tempat khusus. Eta teh sok kabayang-bayang. Gitu kan? Nah makanya kita berupaya, makanya masjid tempat yang paling baik lah, di masjid paling apa? Ya. Makanya fikihnya di situ. Atau bapak dan ibu jangan menganggap enteng juga itu yang cepet-cepet tadi. Makanya ketika sholat mah harus tenang. Ibu bapak pingin buang air kecil, buang air besar, buang angin sok. Ibu teh lagi sholat, bapak lagi sholat, tekiat pahyong pipis, kumaha ta? Kata Nabi, batalkan sholatnya itu dalam fikih sunnah. Jangan ditahan, itu makruh. Batalkan, sok pipis dulu, wudu, ulang. Atau tidak usah lebar. Daripada ke sholat kikian sok. Komo imamna nu ngemplat dengan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
sampai kita di akhir saja. Misalnya ibu lagi tahiyat akhir, maaf, terganggu sholat kita karena ibu mules pingin buang angin. Gimana? Batalkan sholatnya. Silakan buang angin dulu, wudu, ulangi. Sholat udah kagok, sebentar juga salam, batalin daripada ke sholat. Barokatus. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat, yang dimaksud adon sholat itu apa? Menganggap enteng terhadap sholat itu adalah sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, sholatnya mencegah perbuatan sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi bapak dan ibu sekalian, maaf. Jadi sholat tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Engkau sok sholat tapi boga hutang tara daik mai. Engkau sok sholat tapi kacaroge poporong. Engkau sok sholat kerjaannya nempeleng istri. Nah, itu teh. Jadi pekerjaan kita sehari-hari ini Pak menunjukkan. Jadi bukan sholatnya yang salah. Nah makanya wa aqamus shalah, orang yang beruntung itu yang menegakkan sholat. Sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya tumanina, dan sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yuk kita program yuk. Ibu, orang sholat di awal waktu lah, udahlah jangan banyak acara. Naon sih? Reuni meni tiap minggu reuni naon. Kemarin mah reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah, reuni haji, reuni umroh, nih rodat reunian wae naon sih? Ada siapa sih di situ teh? Bapak-bapak rapat naon atuh? Rapat RT, rapat RW, rapat partai, rapat TKM naon atuh? Silakan itu juga, tapi memanage waktu. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan dari sebagian harta yang dianugerahkan. Itu beruntung. Makanya Bapak dan Ibu, orang ada yang merasa wah saya ngeluarkan infak marugi. Makanya kita ada terminologi ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf sekarang. Jadi kalau zakat sudah jelas aturannya kan, waktunya sudah ditentukan, setahun sekali. Kalau yang zakat mah sudah mencapai nisab, zakat tidak di bulan Ramadan. Kalau infak itu memang berbentuknya berbentuk harta. Makanya wa anfiqu mimma razaqnahum itu. Tapi kalau sedekah tidak mesti berbentuk harta. Sedekah itu bisa dengan makanan, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan senyuman. Ibu senyum terhadap saudara kita itu sedekah. Ulah baeud wae, ulah judes. Peperian sedekah ku duit hande atau seri. Senyum. Ieu mau lempeng we aja ka mana? Ka mana we? Apalagi sama suami ulah judes. Mati mantan. Nah, mama uing pasti bisa ide lami uingna. Tadi teh memang tabu 11 ge beres, Pak, tapi ngalayat heula rencangan teu damang di Boromius. Kan enak kan jawabna. Mama ti mana heula? Ti mana we? Jeung saha we? Naon mah kunaon gitu mah ditanya gitu meni kepo. Teh pun yang diprek-prek teh nu kitu. Jadi jangan judes. Nah itu. Nah kembali kepada yang tadi. Nah ini infak ya. Kalau wakaf sekarang ada gerakan wakaf juga sama, yang sedekah jariah itu. Jadi sesungguhnya Pak, yang beruntung itu adalah orang yang suka berinfak. Karena dia memang secara materi kelihatan mengeluarkan tapi sedang menitipkan. Sayyidina Ali itu kalau nggak ada tamu sehari nangis, ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, lima tabgi, kenapa engkau menangis? Hari ini belum ada tamu yang datang." Baguslah, atau tidak usah menyediakan makanan, minuman. Justru itu yang kusedihkan. Memang aku menyediakan makanan dan minum, tapi pada hakikatnya teteh sampereun jaga di yaumil kiamah. Makanya ibu kalau pengajian hari Selasa dari rumah saya mau ibu jangan naon bekal bawa teh nggak apa, saya ingin menitipkan kepada jamaah yang ngaji Selasa, orang-orang soleh itu teh.
Saya pengen nitipin nasi padang sederhana. Saya pengen nitipin nasi timbel komplit istiqomah. Saya pengen nitipin ayam pangeran, ayam sambal hijau. Saya pengen nitipin opor ayam kampung Bu Haji di Lombok eta didinya. Titip. Di samping jamaahnya senang, dia beruntung banyak nitip. Naon ayeuna banyak orang ditumpuk-tumpuk. Padahal rezeki kita yang sesungguhnya yang udah dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak, dan yang disedekahkan. Yang dimakan masih anak apapun habis, Pak. Ibu makanan semahal apapun, oh tinggali kue aku mah Harvest dong, yang 675.000, pajak 67,5 jadi 730 sekian. Eta mah apalah kue di nyata, di Jalan Pusdai. Ketika sudah dimakan nanti jadi naon? Kue ti herpes jeung kue tidinya sama nggak jadi naon? Suka naik tulisan ke pas keluar herpes gitu. Terkadang maaf ya, bisa jadi orang uangnya banyak tapi belum tentu rezekinya, dan nggak boleh dimakan. Ya nggak, punya asam urat 12, kacang nggak boleh, ya kalau kacang nggak boleh, asam urat makan, kangkung genjer nggak boleh, durian nggak boleh, jeroan komo, kadar gula darah 600, teh manis nggak boleh, kopi manis nggak, susu manis enggak, kue brownies apalagi teteh manis. Tambah tekanan darah tinggi 200, Bu. Tekanan darah tinggi 210, yang asin-asin enggak boleh. Makan asin enggak boleh. Tambah kolesterol jahat LDL 350, bakso, cireng, cakwe termasuk odading mang oleh rasanya. Kolesterol, Ibu. Bayangin banyak uang tapi nggak boleh makan ini, Ibu, nyeri. Ya nggak, Pak? Itu. Rezeki yang dipakai, kalau mau dipakai belum tuh rezeki kita. Jadi kalau Bapak bikin pilatnya dipakai, Bapak. Yang mau bikin pila di Dago, bikin pila di Lembang, antepkeun we. Ngadon sibuk usaha, we sibuk kerja pilanya ditinggalin. Kadang-kadang tidak sempat, Pak, para pejabat tertentu mah ke pila teh kosong, we. Siapa yang menikmati pilanya? Yang nunggu, bener, yang jaga pila ngojai tiap hari. Nonton TV di nu gede. Enaknya nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, berarti siren jabat digaji sampai punya anak 5. Yang punya pilanya mah gegetret. Itu. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan abadi. Nah, yang dititipkan itu. Makanya Bapak nitip Quran di Pusdai, Qurannya dibaca sepanjang masa terus, pahala teh ngalir. Kita lihat di semua masjid sekitar rumah kita belum ada apa nih. Kadang-kadang orang diam-diam jual nyimpen mukena, habis ada orang yang mau sholat pengen dipakai. Banyak itu. Karena sekarang orang semakin sadar spiritualnya, semakin naon sih? Udah ini udah cukup, ini udah cukup. Saya di rumah mukena 20 jangan naon, mukena 20. 10 simpan misalnya di mana, musolah mana. Ada orang yang kelihatannya kasihani kalau yang sholat di musola-musola di mall atau di pom bensin di mana, kalau pakai sepatu kasihan wudunya, nggak ada sendal, beli sendal 10 pasang, simpan dedinya, orang nggak tahu, tahu. Ya, kadang-kadang lihat, ini masyarakat kelihatan susah nih kalau ada yang meninggal, ada yang sakit nggak punya ambulan, ada di rumah mobil ayo opat, jual hiji beli ambulan 1, saya wakaf buat masjid. Jadi maksud saya kesadaran spiritual orang-orang kaya naon sih ayeuna nih ada sabararangga ya dipakai jus dibikin YouTube, mobilnya diperlihatkan, wah saya rumah saya harganya sekian, mobil saya lihat mobilnya sekian, dibangga-bangga gitu. Hati-hati loh, kalau yang nonton itu bisa jadi lebih kaya dari kita.
Sehingga orang sekarang rumah saya sampai mau dijual 35 miliar. Mobil saya juga harganya sekian miliar. Ternyaho Sultan Hasan Bolkiah yang nonton. Sultan Hasan Bolkiah mah asli sultan, Pak. Rumahnya saja 18 triliun. Mobilnya sedikit cuman 7.000 unit. Mantap, karek boga mobil 45 mah cicing geus. Yang harapan jadi maksud saya jangan suka bangga ya mah karek boga nanon tembong-tembong. Padahal bukan itu. Yang lebih bagus itu kita Jadi sekarang boleh jadi untuk kita biasa-biasa tapi orang lain luar biasa. Mungkin mobil kita jarang dipakai, ketika dipakai ambulan, disimpan di masjid untuk kepentingan masyarakat, waduh jadi luar biasa, Pak. Atau misalnya apa? Ya, yang kecil-kecil aja dulu. Mungkin ibu punya uang 1 juta. Ingin makan yang enak yuk. 1 juta paling berempat lah kalau ke Sabu Haji mah. Itu pun yang premium kan. Cuman pingin gaya. Tapi begitu punya uang 1 juta, adek dibeliin nasi padang, nasi rames dengan rendang sederhana weh, jangan yang mahal, jangan mewah. Di rumah makan sederhana weh, padangna ulah rumah makan padang mewah. 1 juta Pak, bisa jadi 33 bungkus. Kan 30.000 nya eta teh. Nya ambil 30.000 sabungkus teh. Eta 33 bungkus dibagikan ke jamaah ayeuna. Habis ini kita makan nasi padang jeung rendang sederhana atoh mah. Nya sok atuh. Jadi Pak, benar Pak, sekarang mah harus berani seperti itu. Jadi orang yang bahagianya lebih banyak. Saya kadang-kadang gini, berpikirnya jajan, misalnya di kafe atau di Starbucks atau di mana 100.000 teh saurang. Cuman minum kopi sama kue hiji udah, coba dibeliin Denko. Sadusna 88.000 yang bisa minum 33 gelas. Ya teh matak diomongkeun teh karena pengalaman dan lain ecek-ecek. Oh, yang minum susunya banyak. Apalagi yang minum susunya yang habis sholat subuh berjamaah nu saroleh unggul, habis ngaji disuguhan susu, Pak. Ya, atau kalau enggak susu menurun lagi kopi weh jeung goreng ulen sambal oncom. Nah, seperti sekarang ini luar biasa. Ini teh bawa aduh tadi teh pingin beli golu pingin ini enak dikeretan semua dapat menikmati jadi berkah. Nah, itu teh sesungguhnya nitip nanti teh akan dibawa kembali. Nah, maksud saya sekarang jadi jangan sampai jadi orang yang beruntung mah yang menginfakkan sebagian hartanya diam-diam ataupun terang-terangan itu nggak apa-apa. Diam-diam aja jempewe karena kenceleng lep atau terang-terangan untuk syiar boleh. Yarjuna tijaratan nang tabur, itu orang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi dalam kondisi apapun selalu beruntung. Nyecek batur ayeuna udah kaciptanya eta corona. Ibu. Tapi da yang merasakan mah kita gitu ya. Da orang teh menyangka naon teh memang tadi oge dibicarakan. Tapi carilah uang dengan yang halal, jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Jadi uang itu tepat ada di orang yang tepat, jadi berkah. Tapi kalau uang itu tidak ada orang yang tepat, mana dipakai teu para rubuh. Ya sudah mendapatkan dengan cara yang tidak halal dipakai maksiat. Coba sekarang kita minum teh begini sehat kan, paling berapa? Coba orang dipakai beli minuman keras, Pak. Itu mahal loh. Brandy, Manson, vodka, Johnny Walker, Drum, Sampanye, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, Whiskey, Chivas Regal. Apal ada penyuluh mah kudu apal atuh. Bisa nanti ada apa ya, bisa di apa ini minuman apa. Apalagi sekarang anak-anak mah pada pinter minumnya teh dina botol nu kieu, diplastikan. Jadi teh siga minuman keras. Tapi kalau kita tahu ini hati-hati. Ngadon dibeli narkoba. Ya. Nah, tapi kan ibu-ibu masa-masa. Jadi kadang-kadang kita suka prihatin, suka kasihan gitu, artis ya dapat uang banyak, tapi ngadon dipakai narkoba ya. Coba kalau kita lihat suka reueus teh artis kaya
uangnya banyak dipakai sedekah, dipakai infak. Nah itu semacam bapau, Baimong sama Paula itu kan, itu memang ada unsur diam-diamnya, ada unsur syiarnya juga. Pak, eta teh gaya Umar bin Khattab loh. Jadi bawa beras, lihat ada orang yang lapar tuh, Bu, eta teh lebih terhormat orang yang dikasih. Ibu teh tahu nih ada tetangga, misalnya dia kekurangan, tidak punya beras, kita dengan diam-diam bawa beras ke rumahnya untuk menjaga muruahnya, menjaga wibawanya supaya tidak malu. Aja, iya aya biasa karung. Tapi tos tong ribut tong diwartoseun ti saha-saha. Aduh, Pak eta teh. Ya. Jangankan orang begitu, Ustadz Kiai, ibu bapak teh ngasih ke Ustadz Kiai jempe. Ustadz punten sakedap jempe. Ya sakedik. Kamu meser beas 10 karung. Atau eta Ustadz Pak jempe. Tapi terkadang kalau diumumkan oke, nggak apa-apa, jadi syan juga. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita ada rezeki. Saya ingin berterima kasih kepada Ustadz. Ini ada sedikit rezeki diumum, nggak apa-apa, tidak merasa malu juga, tapi jadi memotivasi yang lainnya. Ya, nah itu masalah ria mah urusan hati jeung Allah, Bu. Jadi urusan gitu mah, ini masalahnya dalam ayat itu boleh wa alaniyah, itu terang-terangan, itu dalam hal untuk syiar. Semacam santun anak yatim nggak bisa diam-diam, dikumpulkan anak yatimnya ada berapa, biar transparan. Oh ada santunan 1000 anak yatim, mana nu 1000 teh, kan bisa wae 1000 ternyata ngenduaan. Itu. Jadi sekarang tapi kalau diam-diam ada anak yatim kelihatan, Pak, jadi kelihatan misalnya Bapak Ibu lihat guru ngajinya keur ngahuleng depan masjid. Keur kieu. Teh geus sadar Ibu. Cok Ibu kepeulan geura. Saja kunaon? Ya sakedik pasien 100.000 ieu ka jajan baso. Toh teh Bu. Mungkin 100.000 bagi Ibu enteng biasa, tapi bagi orang yang sedang membutuhkan luar biasa. Makanya ngasih diam-diam itu kayak Umar bin Khattab kirimkeun. Kadang-kadang kita sekarang mah lebih canggih lagi. Aduh kasihan ya. Misalnya teh supaya orang tidak tahu gitu ya, diam-diam punten manawi nomor rekening ditransfer da atoheun atuh eta teh. Gitu. Sementara maksudnya ketika dia berlebihan, dia mau ngabang-ngabanggakeun we tingali rumah saya di dieu, saya mau boga hotel di dieu, boga tanah di dieu, tapi begitu diajak infak, aduh puntennya udah atos di ditu, teh paling tenak nyebut da atos di ditu. Ya kalau nggak ngasih mah nggak apa-apa, ulah nyebut atos di ditu. Nah itulah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu 3 amalan ini menjadi keseharian kita. Insya Allah jangan takut rugi lah ya, akan beruntung. Yarjuna tijaratan lang tabur, maka mereka adalah orang yang mengharap perniagaan yang tidak merugi. Kalau bisnis bakal untung, kalau usaha juga bakal maju, kalau kerja juga karirnya bakal bagus, jadi apapun dia enjoy. Ya, tapi maaf, berani-berani ninggalin baca Quran, berani-berani ninggalin sholat, berani ninggalin infak, udah rugilah, banyak kasus kejadiannya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengamalkan ini semuanya. Tidak terasa ya sudah jam 11 lagi. Thank you very much for your attention please. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Dede Abdul Razak bersama kru liputan Bambang Bahtiar, Daifullah Oktaviana, Seika Zarani, dan Ramdan Hidayat melaporkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.